buku Rantian adalah karena ada kebingungan besar mengenai arti istilah-istilah seperti Tuhan, keilahian, deitas, deity, macam-macam itu menyebabkan karena adanya kemiskinan konsep, ya, bahkan pertabrakan konsep berbagai macam kesimpang siuran gagasan, maka terus kemudian mereka mengusulkan membuat satu tim untuk merumuskan kembali, dan itu disampaikan ke bumi pada tahun 34 dalam rangka upaya untuk memperluas kesadaran kosmis dan meningkatkan persepsi rohani. Kesadaran kosmis, kesadaran akan alam semesta yang belakangan ini mulai dibuka oleh ilmu pengetahuan secara nyata yang melalui teleskop tadi itu, dan meningkatkan persepsi rohani. Jadi kita semakin rohani, maksudnya maunya seperti itu. Jadi itu maksud penulis buku Rantia hanya seperti itu, bagaimana supaya memberikan definisi yang lebih benar gitu antara berbagai macam istilah-istilah ini, dan juga untuk menyatakan ulang, bahkan di dalam part 4 itu untuk menyatakan ulang tadi kisah hidupnya Yesus itu dengan dinyatakan ulang, ditulis ulang, menggunakan bahan-bahan yang ada, kemudian coba disampaikan menurut pandangan mereka, ya, yang ada di alam semesta ini gitu. Kalau Alkitab kan banyak mengenai pandangan manusia, Injil yang di dalam Alkitab itu kan berdasarkan banyak pandangan murid-muridnya, tulisan yang ditangkap ini yang hal-hal yang ditangkap oleh para muridnya. Tapi kalau yang buku Rantia ini mendasarkan pada itu juga, tapi berdasarkan pandangan dari alam semesta. Itu kemudian beberapa istilah-istilah nanti kita lewati saja. Nama dunia kita namanya Orantia, alam semesta lokal kita namanya Naibadon, alam semesta super kita namanya Orphonton, ibu kotanya namanya Versa, dan penulis buku Rantia ini satu tim yang terdiri dari banyak kepribadian yang berasal dari sana. Mereka diutus dari sana, dari pusat alam semesta super ini. Kemudian alam semesta sentral Havona, kemudian ada Pulau Firdaus. Ya, gitu. Mereka ini suatu komisi tinggi terdiri dari 24 administrator Orphonton. Administrator yang datang dari alam semesta super kita, pusat galaksi kita, diutus untuk menulis bab yang pertama ini. Bab 1, 31 makalah bab 1 ini ditulis oleh ini nih 24 administrator tinggi dari sana, dari pusat galaksi kita. Oke. Dan mereka menuliskan dalam bahasa Inggris dalam tahun 1934 Masehi. Itu bab pertama. Kemudian mereka silakan dibaca aja, ini juga mereka tuh mengambil banyak dari konsep-konsep manusia juga yang tertinggi. Jadi dipakai konsep-konsep tertinggi manusia, dikumpulkan semuanya, dipakai. Jadi kalau dianggap ini sudah cukup nih, ya sudah itu. Kalau dianggap ini masih kurang ini, maka mereka berusaha untuk memberikan konsep yang lebih tinggi. Itu pewahyuan buku Rantia seperti itu. Jadi kalau bumi, manusia-manusia bumi udah menganggap udah ngerti dan sudah ada konsep kayak gitu, maka itu sudah cukup dipakai. Jadi mereka kumpulkan dari banyak sekali orang, dari masa lalu dan masa kini, dan sekarang ada banyak usaha untuk mencari tahu dari mana ini sumber-sumber, dan mereka memang ada ribuan buku, ribuan konsep manusia yang mereka kumpulkan. Nanti kita akan dapatin di dalam ketika kita baca buku Rantia, kayaknya saya pernah nih
baca konsep kayak gini gitu. Dari mana ya? Nah, itu berarti itu mungkin dari bumi, dari manusia, konsep manusia yang sudah ada dipakai oleh mereka. Gitu. Nah, ini daftar isi bagian 1, ini mengenai Bapa semesta, kodratnya Tuhan, nature of God, ya, sifat-sifat Tuhan, attribute of God, hubungan Tuhan dengan alam semesta, hubungan Tuhan dengan perorangan, individu kita, putra kekal dengan alam semesta, roh tanpa batas, jadi pribadi 1, pribadi 2, pribadi yang ketiga, Trinitas, ya. Kemudian Trinitas itu sendiri dibahas, kemudian Pulau Firdaus dibahas juga, seperti apa bentuknya, kemudian alam semesta, dan seterusnya, kemudian sampai ke pribadi-pribadi yang ada di alam semesta super, alam semesta sentral sana yang banyak kadang-kadang kita nggak pernah tahu ya, pribadi-pribadi atau mereka itu siapa aja dibahas di sini. Jadi ada banyak malaikat-malaikat super yang dari alam atas sana disampaikan.